Selamat sore Pak Dwi dan teman-teman. Pada hari ini saya Marselius dari kelas 11 5 Lintas Minat Sosiologi, absen 18 akan mempresentasikan tentang kanva saya tentang suku Tobelo. Jadi untuk suku Tobelo ini merupakan suatu suku yang berada di daerah semenanjung bagian utara Pulau Halmahera dan di bagian daratan Pulau Morotai. Sebagian lagi hidup tersebar sampai kedalaman Halmahera, seperti daerah Patani, Weda, dan Gane. Ada juga yang sampai ke Pulau Raja Ampat, Papua. Daerah asal mereka termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Galela di Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. Jumlah populasinya sekitar 20.000 jiwa. Jadi, dalam suku Tebel ini, masyarakat-masyarakat dibentuk menjadi suatu perkumpulan dan menjadi suatu kampung atau masyarakat yang disebut Wana. Terdapat 10 Wana yang dikenal dalam suku Tebelo, yaitu Modole, Pagu, Nina, Tawiliko, Boeng, Huboto, Mumulati, Gura, Morodina, dan Morodai. Jadi sebagai petanya, suku Tebel ini terletak di bagian Maluku Utara di Pulau Halmahera. Tepatnya ada di bagian Halmahera Utara. Suku Tobela ini hidup berdampingan dengan suku Galela dan di daerah bawahnya ada Kao. Untuk teknologi yang pertama, ada rumah adat. Rumah adat suku Tobelo ini ada bentuk yang khasnya yang dinamakan Hibua Lamo. Hibua Lamo ini berasal dari kata Hibua yang artinya rumah dan Lamo yang artinya besar. Rumah adat ini diambil dari bahasa Halut yang ternyata sudah ada sejak 600 tahun yang lalu, tapi kemudian punah terkikis oleh perkembangan zaman, dan mulai dari zaman penjajahan hingga masuk kepada masa Orde Baru atau masa modern. Gua Lamo ini difungsikan sebagai tempat berjalan pemerintahan dan juga prosesi, jadi sebagai tempat bagi masyarakat untuk berkumpul. Suku Tobelo ini ada pada masing-masing Hoana atau kelompok masyarakat yang tadi, masing-masing memiliki satu rumah Ibu Lamo. Dan seluruh Ibu Lamo dihancurkan pada zaman Belanda dan kembali dibangun pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Bangunan adat ini dibangun dengan simbol yang memiliki arti tersendiri yang berhubungan dengan persatuan. Yang uniknya, arti-arti itu eh, berada di dalam bentuk-bentuk yang ada dalam bangunan ini. Contohnya, bangunan ini berbentuk segi delapan dan memiliki 4 pintu masuk yang menunjukkan simbol 4 arah mata angin, dan semua orang yang berada di dalam rumah adat itu saling duduk berhadapan, menunjukkan kesetaraan dan kesatuan. Selanjutnya adalah makanan tradisional suku Tobelo. Suku Tobelo ini memiliki beberapa makanan daerah yang menjadi ciri khas. Yang pertama disebut olah-olah. Sajian olah-olah ini berisi kaspi rebus atau disebut juga yang biasa kita sebut singkong, batata rebus atau ubi jalar, dan singkong parut yang dibakar disebut baboko. Sayur paku dan bunga pepaya, kuah kuah bersantan, sayur popare, sayur ganemo, serta ikan berkuah asam yang jadi disatuin dari sebuah sup. Gambarnya ada di bagian gambar paling atas. Dan ada pisang goreng mulut bebek. Di sini yang unik adalah pisang yang digunakan sebagai bahan bakunya adalah pisang khas, yaitu pisang mulut bebek yang hanya ada di daerah Halmahera Utara saja. Hidangan ini berisi pisang mulut bebek yang dipotong pipih dengan garam dan dimakan dengan cocolan sambal dabu-dabu. Lalu pisang goreng santan, yaitu hidangan pisang yang menggunakan pisang sekati yang dimasak dengan santan, pandan, dan garam. Selanjutnya adalah air guraka. Ini merupakan minuman tradisional yang terbuat dari rebusan gula, aren, jahe, dan kacang kenari yang biasa disajikan dengan panas dan dipadukan dengan hidangan pisang goreng dan hidangan khas lainnya. Jadi kalau misalnya di Jawa, ini bisa disebut wedang atau semacamnya. Lalu ada wajiboteme yang merupakan makanan yang memiliki beberapa kesamaan dengan makanan-makanan di Jawa. Ini merupakan salah satu makanan khas Tobelo yang berupa cemilan. Wajiboteme ini merupakan olahan yang terbuat dari gula merah dicampur dengan santan yang dapat dihidangkan dengan air guraka atau minuman yang tadi. Selanjutnya ada
adat. Suku Tobelo ini memiliki beberapa jenis baju adat, yaitu ada Mataran Lamo, Kamungia, baju bangsawan, baju koja, dan baju rakyat biasa. Baju-baju ini digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan dan acara-acara upacara lainnya. Untuk Mataran Lamo merupakan baju adat yang dulunya digunakan oleh Sultan Kerajaan Maluku. Baju ini sering dipadukan dengan celana panjang kain berwarna hitam atau penutup kepala dan penutup kepala atau daster yang disebut juga ikat kepala khusus. Ini dan Mataran Lamo ini terdiri dari pakaian berupa jas penutup yang berwarna merah. Contohnya seperti ada di gambar yang paling atas. Lalu ada kamunia yang berupa kebaya dari bahan kain satin berwarna putih, sementara itu bawahnya berupa kain songket yang dililit, lalu dilekatkan di ikat pinggang berwarna emas. Lalu untuk baju bangsawan, baju ini untuk bangsawan yang bordir emas dipadukan dengan celana berwarna putih. Untuk baju koja, merupakan baju bagi kalangan pemuda-pemudi yang didominasi warna hijau dan kuning. Sementara rakyat biasa, yang merupakan baju blazer yang digunakan dengan dalaman warna kuning tanpa kerah. Di bagian bawahnya dikenakan celana panjang tekstur kain dengan warna senada. Baju ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa ikat pinggang kain mirip korset berwarna merah. Dan untuk peralatan perangnya, ini sudah tidak digunakan. Namun, karena sampai sekarang, suku Tebelo sudah tidak berperang lagi. Namun, untuk daftar-daftarnya ada pakaian yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan taring babi dan kerang laut. Untuk gambarnya itu yang paling tengah, yang paling besar, ada taring yang disebut taring babi yang berjejer dari atas sampai bawah. Sama laku yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan kerang laut. Dan itu ada di yang panjang di sebelah kanan, yang dilihat dari samping. Lalu ada senjata utamanya yaitu parang, tempat makanan atau tempat menyimpan uang, tolu atau penutup kepala yang bermotif, ada di bagian kiri atas yang berbentuk bulat. Tempat obor yang dibawa di sebelah parang, sebelah kiri parang. Ada juga gelang bermotif untuk perempuan dan gelang bermotif untuk pria. Ada di gambarnya di wayang kecil, ada di ujung kanan, di ujung kiri bawah. Lalu untuk peralatan-peralatan tradisional lainnya adalah alat musik rebab, tali gesek rebab itu yang dimainkannya digesek seperti biola. Ada di gambarnya ada di bagian kiri atas, ujung kiri atas berjejer. Pemukul sikat atau pakaian, hiasan sudut rumah, tempat menyimpan uang, kiara atau saloi, gantungan baju, gata-gata penjepit api, kipas api, itu yang seperti kipas pada umumnya ada di bagian bawah kiri ujung. Gantungan pengusir hama dan hewan di kebun, dan alat musik tifatui, yang merupakan alat musik tradisional dari Tobelo. Untuk religi suku Tobelo sangat dekat dengan alam. Anak-anak Tobelo biasanya diberi nama berdasarkan pohon terdekat di mana mereka dilahirkan. Dan ketika ada meninggal, jasadnya akan diletakkan di dekat pohon. Kepercayaan ini berorientasi pada pemujaan roh Kuma atau nenek moyang dan tokoh dewa-dewa dalam kehidupan sehari-hari. Percayaan tradisional masih berdampak besar. Namun pada saat ini, sebagian besar anggota suku Tobelo yang sudah beragama Kristen Protestan. Mereka baru mulai menganut agama Kristen sejak tahun 1980 di mana masuknya agama Kristen yang dibawa oleh misionaris-misionaris dari Amerika. Untuk tradisi adat suku Tobelo, ada tradisi cuci kaki. Tradisi cuci kaki ini memiliki makna filosofis, yaitu pembersihan dan penyucian. Tradisi ini dilakukan secara simbolis, mencuci kaki dengan air saat hari-hari tertentu, yaitu pada saat penjemputan, tamu kehormatan, dan pada saat selesai, pada rangkaian acara perkawinan.
Lalu ada tradisi bungkus tikar yang ada gambar di bawah. Tradisi bungkus tikar ini adalah salah satu tradisi suku Galela yang diadakan saat ronggeng atau tari adat tide-tide dalam setiap perayaan berlangsung. Tradisi bungkus ini dimaknai agar orang yang dibalut dengan tikar mengetahui bahwa dialah yang dibebankan suatu tugas. Lalu dalam proses kematian, terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tobelo yang disebut tradisi Dina. Dina kematian merupakan tradisi kematian yang khususnya di desa Tumaloleo, Kecamatan Galela Utara, yang diartikan mendoakan jenazah. Prosesnya yaitu saat pemakaman dimulai dari keluarga dan pemuka agama menyelenggarakan pada umum. Doa pada umumnya sesuai dengan agama masing-masing. Lalu yang menjadi tradisi adalah setelah semua proses penyelenggaraan jenazah telah selesai sampai dimakamkan, keluarga akan memperingati hari-hari setelah kematian dan mendoakannya. Misal yang dimulai pada saat malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, kesembilan, sampai malam ke-44 hingga ke-100 kematian. Setiap malam yang ditentukan maka akan diadakan doa bersama. Sama menjadi keunikan tersendiri karena ini memiliki kesamaan dengan tradisi yang ada di masyarakat kita. Seperti mendoakan arwah yang telah meninggal pada hari ke-40 pada masyarakat kita. Lalu ada religi suku Tobelo selanjutnya adalah bagian dari proses kelahiran suku Tobelo. Dalam adat Tobelo, kelahiran bayi perempuan dirayakan dengan 5 bibit pohon, sedangkan bayi laki-laki ditandai dengan 10 bibit pohon. Lelaki Tobelo bertanggung jawab dan mencari nafkah sehingga mereka menanam pohon lebih banyak. Tradisi ini menjadi contoh sebagaimana manusia hidup harmoni dengan alam sekitar. Selanjutnya kita memasuki ke bagian kesenian suku Tobelo. Dalam alat-alat musik, suku Tobelo memiliki beberapa alat musik yang disebut. Yang pertama adalah kaste atau bass tradisional yang cara dimainkannya dipukul. Kaste ini hasil adaptasi dengan kebudayaan Portugis yang ditemukan di Halmahera Utara, dimainkan saat upacara adat, hajatan, dan acara keagamaan Kristen. Bentuknya berbentuk kotak, dipukul menggunakan suatu tongkat berwarna merah. Gambarnya paling atas. Lalu ada juga juk atau gitar kecil. Sering juga disebut ukulele. Alat musik ini diperkenalkan pada masyarakat oleh para pelaut Portugis yang datang hingga menjadi salah satu alat musik khas daerah Tobelo sampai saat ini. Lalu ada alat bambu. Alat musik gesek seperti rebab yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, kulit hewan, dan tempurung kelapa. Dan untuk kesenian tradisionalnya ada beberapa tarian dan musik yang khas dari daerah Tobelo. Yang pertama adalah tarian cakalele. Tarian cakalele ini adalah tarian perang yang saat ini lebih sering digunakan sebagai pertunjukan untuk menyambut tamu agung yang bersifat yang datang ke daerah maupun untuk acara yang bersifat adat seperti pernikahan. Para penari cakalele pria biasanya menggunakan parang dan sawalaku, sedangkan para penari wanita menggunakan aksesoris lenso atau sapu tangan. Eh, Untuk videonya bisa diklik yang di bawah pada untuk kalau sudah di-download masing-masing Canva-nya. Dan untuk selanjutnya ada musik yang Yangere, merupakan musik tradisional masyarakat Halmahera Utara. Dan musik ini dimainkan saat cara berkelompok dengan menggunakan alat musik tradisional kaste atau alat musik yang tadi yang bass tradisional berwarna merah dan juk atau ukulele. Masyarakat setempat musik Yangere biasanya dimainkan dengan rangka menjambut acara tertentu. Selanjutnya ada tarian tide-tide. Tide-tide merupakan tarian khas Halmahera Utara yang biasanya dipentaskan pada saat acara tertentu, seperti saat pesta, perkawinan adat, atau pesta rakyat. Gerakan pada tarian tide-tide ini memiliki makna tertentu yang dapat diartikan sebagai bahasa pergaulan, sehingga tide-tide dikenal sebagai tari pergaulan. Ada juga tarian tedenge-denge. Tarian pergaulan ini biasanya dibawakan oleh penari pria dan wanita sambil diiringi nyanyi-nyanyian
berupa syair, pantun, yang memiliki makna cinta dan harapan masa depan. Dan untuk senian tradisional terakhir adalah musik bambu hitadi. Alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu yang menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara dengan pemain dan penyanyi berjumlah 15 orang. Selanjutnya adalah untuk salah satu jenis dari seni rupa yang ada di daerah Tobelo adalah batik. Namun, untuk suku Tobelo tersendiri tidak memiliki batik khusus yang berasal hanya dari suku Tobelo. Namun, ciri khasnya dapat tertuang di batik-batik yang berasal dari eh, daerah Maluku Utara. Contohnya yang di sebelah kanan ada batik dengan motif alam pantai yang berasal dari Maluku Utara. Dan juga yang di sebelah kiri ada batik yang disebut dengan batik corak tubuh yang juga berasal dari Maluku Utara. Selanjutnya udah puasa. Bahasa umum, Tobelo ini tidak termasuk ke dalam bahasa Austronesia, tetapi merupakan salah satu bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Halmahera Utara, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku-suku yang hidup berdampingan dengan suku Tobelo di Kepulauan Halmahera Utara, yaitu contohnya dengan bahasa Galela dan Tobaru. Bahasa ini memiliki beberapa dialek seperti Gamsung, Dodinga, dan Boeng. Dan untuk penggunaannya, digunakan dalam sistem adat, seperti menjatuhkan hukum adat oleh Odomodimono sebagai lembaga yang berwajib. Lalu pada upacara-upacara adat, bahasa Tobelo dipergunakan hanya pada acara-acara peminangan dan pernikahan saja. Pada acara peminangan, bahasa Tobelo dipakai apabila calon istri serta keluarga telah menyetujui pinangan calon suami. Pinangan ini bisa disebut juga tunangan kalau di bahasa kita. Dalam situasi informal, seperti eh, komunikasi dalam lingkungan keluarga atau pada pergaulan sehari-hari, bahasa Tobelo masih tetap dipergunakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Untuk beberapa kosakata Tobelo, contohnya ada seperti yang digambar ini, yang diambil dari buku Kemendikbud mengenai struktur bahasa Tobelo. Ada kata peda yang artinya sagu, beda yang artinya ganggu, jara yang arti kuda, cara yang artinya bagaimana, hari, han, hane yang artinya tiga, wane yang artinya matahari, hare yang artinya kita ambil, nare yang artinya aku ambil, dan seterusnya. Bisa dibaca di link yang sudah disediakan di atas, atau dari gambar berikut. Dan untuk struktur-strukturnya, dan unsur kebahasaan. Walaupun bahasa Tobelo dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, bahasa Galela di sebelah utara dan bahasa Kau di sebelah selatan, Kecamatan Tobelo, ternyata bahasa Tobelo masih dominan dan hidup di antara pemakainya. Kata dasar dari bahasa Tobelo memiliki 1, 2, 3, 5, 6 suku kata pokok, yaitu klausa verbal dan klausa non-verbal. Bahasa Tobelo juga memiliki triftong dan diftong, yaitu seperti untuk dalam kata ada yang misal 2 atau 3 huruf vokal yang berdampingan. Dan untuk mata pencaharian suku Tobelo. Dalam ekonomi, pencaharian utama orang Tobelo adalah bertani di ladang, menanam pokok seperti padi dan jagung. Tanaman lainnya yaitu meliputi sayur, kacang-kacangan, pisang, dan tebu. Mereka berkebun cengkih dan damar dan kelapa. Dan mereka meramu hasil hutan seperti rotan dan damar. Di samping itu, orang Tobelo menangkap ikan di laut atau berburu binatang liar seperti rusa, babi hutan menggunakan tombak dan jerat yang dibantu oleh anjing. Sistem penanda waktu secara tradisional terdapat dari sebuah kisah cerita rakyat tentang seorang perempuan yang tersungkur ke dalam sungai saat menanam padi. Dari kisah itu, warga percaya padi yang tumbuh di dalam sungai Molulu yang berada di daerah Tobelo ini hingga kini menjadi sebuah tempat keramat.
yang memberikan warga sumber kehidupan, yaitu dalam bentuk air. Selain itu, padi yang tumbuh di Kalimululu ini menjadi kalender alam bagi warga di sana, yaitu jika di dalam sungai berbuah, itu pertanda panen telah tiba. Jika padi di sungai rusak, dimakan hama, berarti padi ladang dan tanaman lain di daratan juga rusak dimakan hama. Dan untuk kepercayaan terhadap roh, menurut kepercayaan tradisional masyarakat Ohanga Manyawa, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh jasmani, yang disebut juga Orohe, roh, Ogi kiri, dan jiwa seorang meninggal. Maka roh, Ogi kiri, dan jiwa Gorung ini akan meninggalkan tubuh, namun diyakini akan tetap tinggal di sekitar kerabat. Kepercayaan tradisional masyarakat berfokus pada kehadiran roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya. Meskipun masyarakat sudah beragama pada saat sekarang, namun mereka masih meyakini keberadaan dan pengaruh roh-roh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih percaya kalau misalnya roh orang meninggal yang ada di Tobel ini tetap tinggal di sekitar kerabat, meskipun rohnya sudah berpisah dengan tubuh jasmani. Lalu ada beberapa aspek penting terkait dengan gikiri, moi gikiri, yang berarti roh, dan moi berarti satu-satunya, atau yang utama. Masyarakat percaya bahwa seluruh makhluk hidup, bahkan tanah, sungai, memiliki gikiri, atau roh. Dan sekarang dilanjutkan dengan kepercayaan gaib terkuno terkait dengan roh yang disebut dengan Ogomatere. Dalam kepercayaan suku Tobelo, Ogomatere termasuk suatu praktek keagamaan yang bertujuan untuk memanggil roh dengan maksud tertentu. Seperti halnya untuk yang sakit, darinya mendapat kepastian tentang jenis penyakit dan penyebabnya, serta cara pengobatannya kepada roh leluhur. Mojao menyebutkan Gomateri adalah suatu gomanga atau roh leluhur yang dimintai petunjuk, baik pada saat mau menyembuhkan orang sakit maupun ingin memperoleh rezeki. Upacara ini biasanya dilakukan hanya dengan keahlian khusus, seperti oleh seorang dukun. Intinya, Ogumateri merupakan suatu acara atau ritual, namun dalam penjelasannya ritual. Jadi Ogomateri ini merupakan suatu praktek ritual untuk pemanggilan roh yang akan dirasuki pada salah satu orang di Tobelo ini, yang dengan tujuan untuk meminta suatu petunjuk dari roh yang merasuki orang tersebut. Jadi untuk yang diminta petunjuknya itu terkait dengan meminta rezeki atau terkait dengan penyakit. Setelah itu, untuk sistem ilmu pengetahuan lain adalah dengan pengobatan, atau juga disebut dengan ramuan Rorano yang ada di Tobelo. Rorano ini merupakan suatu ramuan tradisional yang ada di Tobelo dan juga dikenal di Halmahera dan Maluku Utara pada umumnya. Teknik pembuatannya cukup unik. Sebab itu, untuk mengambil bahan-bahan Rorano, warga setempat harus siloa atau permisi kepada pemilik atau sang pencipta untuk mengambil daun, batang, hingga kulit dan akar pohon. Karena bahan-bahan ini berasal dari alam yang didominasi dengan tumbuhan. Secara turun-temurun, Rorano ini digunakan untuk berbagai macam penyakit, sekaligus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Rorano diolah dari berbagai tumbuhan yang didapat dari hutan atau dibudidaya. Menurut kedokteran, Rorano mayoritas menggunakan rempah jahe, kayu manis, pala, dan cengkih. Keempat bahan ini tinggi astri yang berfungsi sebagai anti radang dan anti kerusakan dalam pembuluh darah atau aterosklorosis. Dan untuk hewan petunjuk, hewan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan suku Tebalo ini adalah anjing, karena salah satu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku Tebelo adalah berburu. Maka dari itu, anjing digunakan
untuk membantu dalam kegiatan berburu ini. Dalam suku Tebelo, anjing pemburu disebut dengan sebutan kaho. Anjing ini merupakan hewan berburu yang penciumannya sangat tajam, sehingga sangat bermanfaat untuk berburu. Dan dalam politik, sistem pemerintahan adat Tobelo, kepala kampung dibantu oleh seorang wakil yang disebut Mahimo, seorang juru terus, dan seorang jaga sebagai aparat pemerintah desa. Dari segi hukum adat setempat, yang memimpin pemerintahan desa adalah kepala kampung dengan aparatnya. Odimodimono, orang tua-tua penduduk asli daerah itu ditambah dengan pemuka masyarakat yang dipilih oleh rakyat setempat, bertugas semacam Dewan Perwakilan Rakyat bagi masyarakat Tobelo dan memiliki wewenang mengadili sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dan dalam perkawinan suku Tobelo, dalam kekerabatannya, orang Tobelo menghitung hubungan keturunan berdasarkan garis ayah atau disebut patrilineal dengan pola menetap sebagai setelah kawin yang di patri lokal sekarang cenderung untuk lebih neolokal. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu menjaga hubungan bilateral dengan kekerabatannya. Sehingga ahli asing ada yang beranggapan bahwa sistem kekerabatan orang Tobelo ini adalah bilateral. Dalam proses perkawinan, ada beberapa proses yang dijalani, seperti dalam pelamaran, dan juga masuk ke dalam acara pernikahannya. Dalam pelamaran, untuk acara masuk minta adalah acara lamaran dari laki-laki kepada keluarga perempuan. Kedua calon pasangan, suami istri, telah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak, di mana usia mereka telah cukup dewasa dalam bertunangan. Dalam proses pelamaran, harus ada harta yang diberikan, atau juga disebut mahar. Yang diberikan wajib membawa sagu, tumang, cucur halua, dan sumba. Peminangan. Saat pelamaran, keluarga menjalani proses memakan wajib. Pengantin pria wajib membiayai pernikahan dengan hitungan minimal 50.000 sampai dengan 100.000 per undangan yang akan diberikan saat acara pernikahan nanti. Dalam proses pelamaran ini, pengantin pria diwajibkan membawa harta yang diberikan, atau disebut juga dengan mahar. Harta yang diberikan itu ada beberapa yang harus atau wajib ada, seperti parang sumurang, salawaku atau perisai tradisional, tombak, atau todoko mohoka, yaitu tombak yang berbentuk daun bambu, dan juga mas kawin 640 rial. Setelah proses pelamaran selesai, maka keluarga berunding melancarkan pernikahan. Dalam suku Tobelo, dalam pernikahan, pengantin perempuan akan dihias dengan cantik di rumah keluarga mempelai laki-laki. Setelah itu, pengantin perempuan yang didampingi oleh dua perempuan dan juga rombongan keluarga laki-laki akan dibawa ke rumah pesta dengan diiringi musik daerah. Dalam perjalanan, biasanya orang tua, mantu, dan keluarga laki-laki akan menarik. Pesta disambut dengan tarian cakalele atau dengan tarian tradisional yang sudah disebutkan tadi saat dalam bagian kesenian tradisional Tobelo. Dua orang laki-laki yang sudah ditunjuk akan menggunakan salawaku dan parang di depan pengantin perempuan, dan perempuan-perempuan lainnya menari wehwe, diiringi dengan musik tradisional. Dalam proses perkawinan ini, terdapat beberapa tradisi yang diikuti oleh masyarakat Tobelo. Contohnya melakukan basuh kaki, salah satu tradisi Tobelo yang sudah disebutkan tadi, melakukan tradisi kukus tikar sebagai bagian dari perkawinan, yang mana seperti yang sudah disebutkan tadi, makna dari bungkus tikar adalah tentang memaknai bagaimana beban yang diberikan kepada orang tersebut, yang mana setelah perkawinan terdapat beban-beban tertentu yang harus ditanggung oleh pengantin, dan menggunakan bahasa khusus saat acara pernikahan untuk panggilan keluarga, yang diantaranya adalah Geri yang artinya ipar laki-laki, Dahu yang artinya ipar perempuan, Dununggu yang artinya mertua perempuan,
Doroa yang artinya mertua, Eri, dan Toroa yang artinya ipar atau menantu laki-laki. Dan dalam proses perkawinan ini tentunya menggunakan pakaian tradisional Tobelo. Dan seluruh proses perkawinan ini dalam Tobelo disebut Mohoka. Dan refleksi, bagi saya mengetahui kebudayaan Tobelo ini membuka wawasan tentang salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, meskipun yang jauh dan terpencil dan asing bagi kita. Ternyata kebudayaan yang ada sangat kompleks dan dalam setiap unsurnya memiliki maksud dan arti tersendiri bagi masyarakat lokal yang berarti dan penting. Sekian presentasi dari saya tentang suku Tobelo dari Halmahera Utara. Terima kasih Pak Dwi.